Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erica Sofia Safitri dengan NPM akhir 128. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi keuangan lanjutan, yaitu transaksi persediaan antar perusahaan. Dengan dosen pengampu Niken Kusumawardani, SE MSCA KCA. Oke, kita akan masuk ke transfer pada biaya perolehan. Nah, saat penjualan persediaan itu kan menghasilkan laba ataupun rugi. Nah, itu perlu dilakukan ayat jurnal eliminasi untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan beban pokok penjualan terkait yang dicatat oleh penjual. Nah, ini dilakukan untuk menghindari kedua akun tersebut itu dicatat lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Nah, laba bersih konsolidasi itu tidak terpengaruh oleh ayat jurnal eliminasi jika transfer antar perusahaan dilakukan pada biaya perolehan karena baik pendapatan maupun beban pokok penjualan itu dikurangi oleh jumlah yang sama. Next. Transfer dengan keuntungan atau kerugian. Nah, laporan laba rugi itu penjualan dan beban pokok penjualan. Pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan beban pokok penjualan yang terkait itu dicatat oleh afiliasi yang mentransfer itu harus dihilangkan. Sedangkan di laporan posisi keuangan bagian persediaan, itu keuntungan maupun kerugian atas penjualan internal perusahaan itu harus dihilangkan sehingga persediaan itu dicatat pada biaya bagi entitas konsolidasian. Nah, hasil dari laporan keuangan itu muncul jika transfer antar perusahaan itu belum terjadi. Next. Setelah itu ada pengaruh jenis sistem persediaan. Nah, ada dua sistem yang sering digunakan, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Nah, jika menggunakan sistem perpetual, maka pembelian barang dagang itu didebit langsung ke akun persediaan. Nah, sedangkan menggunakan sistem periodik, maka pembelian barang dagang itu didebit ke akun pembelian. Nah, karena adanya perbedaan dalam ayat jurnal, maka diperlukan ayat jurnal eliminasi kertas kerja dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian. Nah, di bab 7 ini berfokus di sistem perpetual. Setelah itu ada penjualan downstream atas persediaan. Nah, pada saat perusahaan menjual persediaan ke afiliasi, itu terjadi satu dari 3 situasi yang mungkin terjadi, yaitu yang pertama persediaan tersebut itu dijual ke non-afiliasi pada periode yang sama. Yang kedua, persediaan tersebut itu dijual ke non-afiliasi pada periode berikutnya. Bisa juga persediaan tersebut dimiliki selama 2 periode atau lebih oleh afiliasi. Next. Persediaan dimiliki selama 2 periode atau lebih. Nah, sebelum terjadinya likuidasi, itu diperlukan ayat jurnal eliminasi di kertas kerja konsolidasi setiap kali disusun laporan keuangan konsolidasi. Ini digunakan untuk menyatakan kembali persediaan ke biaya perolehan entitas konsolidasi. Setelah itu ada penjualan upstream atas persediaan. Nah, saat dijual ke non-afiliasi di periode yang sama, semua ayat jurnal metode ekuitas dan ayat jurnal eliminasi sama dengan penjualan downstream. Nah, kalau dijual sebelum akhir periode, yang berbeda itu hanya terletak di pembagian keuntungan yang belum direalisasi untuk perusahaan induk dan juga kepentingan non-pengendali. Setelah itu, ada penjualan dari satu anak perusahaan ke anak perusahaan yang lain. Nah, untuk jurnalnya itu sama aja dengan bab 6. Jurnalnya itu ada untuk pembelian, mencatat jurnal pembelian persediaan, penjualan persediaan ke PT anak, beban pokok penjualan yang dijual ke PT anak, mengeliminasi penjualan persediaan antar perusahaan, terus ada jurnal mengeliminasi penjualan persediaan antar perusahaan, lalu ada mengeliminasi keuntungan persediaan awal. Itu sama aja
jurnalnya dengan yang ada di bab 6 dan juga penjualan yang downstream. Nah, jumlah penuh dari keuntungan antar perusahaan yang belum direalisasi itu harus dieliminasi. Nah, dengan eliminasi, keuntungan itu dialokasikan secara proporsional terhadap hak kepemilikan dari anak perusahaan yang menjual barang dagangan. Setelah itu ada biaya-biaya terkait dengan transfer. Nah, contoh biaya yang terkait dengan transfer itu seperti biaya angkut. Nah, biaya ini harus diperlakukan dengan cara yang sama dengan saat afiliasi merupakan divisi operasi dari suatu perusahaan tunggal. Nah, jika biaya tambahan tersebut akan dimasukkan ke dalam biaya perolehan persediaan dari unit persediaan yang ditransfer dari satu lokasi ke lokasi lain dalam perusahaan yang sama, maka perlakuan tersebut itu juga berlaku untuk konsolidasi. Setelah itu ada yang terendah antara biaya perolehan atau pasar. Nah, perusahaan itu bisa menurunkan nilai persediaan yang dibeli dari afiliasi dengan menggunakan aturan yang terendah antara biaya perolehan atau pasar jika nilai pasar tersebut itu lebih rendah dari harga transfer. Nah, itu ada penjualan dan pembelian sebelum afiliasi. Nah, kadang perusahaan yang menjual ke perusahaan lain, itu mereka di kemudian hari bisa bergabung dan menjadi kombinasi bisnis. Nah, perlakuan konsolidasi untuk keuntungan dari transfer yang terjadi sebelum adanya kombinasi bisnis itu tergantung apakah perusahaan-perusahaan tersebut saat melakukan transaksi independen dan transaksi penjualan merupakan hasil dari transaksi yang wajar. Nah, kalau transaksinya itu tidak wajar, maka harus dieliminasi terlebih dahulu. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.